Saya share kembali nih. Eh, Ini proyeksi ya, proyeksi. Kemarin ya sudah pernah digambar teknik apa sih itu proyeksi gitu. Proyeksi ini kita akan selalu selalu bertemu ya. Setiap gambar itu kita akan selalu ketemu. Ini proyeksi apa gitu. Tapi kalau di mungkin di perusahaan masih menggunakan proyeksi atau tidaknya mungkin nanti kita akan sharing sama Pak Nurasa ya sebagai drafter di perusahaan. eh Kalau proyeksi ini membantu kita menjelaskan gambar gitu, menjelaskan gambar misalnya ini apa ya? Gambarnya kita belum terbayang. Kita belum terbayang ini gambarnya apa. Dengan bantuan proyeksi ini, dengan lambang proyeksi ini kita oh paham. Ini tampaknya seperti ini dan wujud gambarnya itu akan seperti ini gitu. Nah, itu bantuan lambang yang akan kita gunakan. Nah, biasanya proyeksi yang kita kenal itu ada dua ya, Amerika sama Eropa. Amerika itu dia biasanya dikenal dengan sudut ketiga karena dia terletak di kuadran tiga. Kalau Eropa itu berarti sudut pertama yang biasanya dikatakan itu letaknya di kuadran satu. Di kuadran satu. Nah, untuk mempermudah kita apa namanya ini proyeksi Eropa itu lambangnya seperti apa ya? Sama proyeksi Amerika itu lambangnya seperti apa gitu. Saya punya tips tersendiri ya. Gimana caranya eh, lambang Eropa itu seperti ini. Jadi kotaknya duluan. Terus kalau Amerika itu berarti dia bulatnya ya di di depan gitu. Jadi kalau misalnya Eropa, Eropa itu kan itu E ya, apa namanya nih Eropa E. Nah, jadi karena kotaknya yang depan paling depan, jadi kita ingatkan Eropa. Nah, jadi dia eh dia kotaknya yang paling yang depan. Jadi depan itu di kotaknya prism apa segi empat ya. Jadi dia di digunakannya Eropa gitu. Jadi untuk mempermudah saya untuk mempermudah saya untuk mengingatkan itu gambar lambangnya Eropa itu berarti kotaknya paling depan. Kayak ingat aja gitu. Berarti Eropa. Nah, jadi kotaknya di depan baru lingkaran, baru bulatannya. Nah, kalau Amerika berarti ya sebaliknya gitu. Kalau misalnya Eropa sudah kita udah tahu gitu awalnya berarti di kotak, berarti Amerika sebaliknya, berarti bulatnya dulu baru kotaknya. Itu yang untuk mempermudah saya mengingatnya ya untuk gambar, untuk lambang gitu. Soalnya ini udah beberapa apa namanya sering terbalik ya. Walaupun kita udah berapa semester kemarin, terus kita menggunakan CAT lagi, habis itu nanti CAT lanjut lagi, itu suka terbalik itu gambar itu, lambang itu. Ini Eropa apa Amerika ya? Nah itu tips dari saya. Kalau misalnya Anda lebih punya apa namanya tips untuk mempermudah mengingatkan itu silakan ya. Itu untuk lambang proyeksi, untuk lambang proyeksi. Nah, ini untuk sudut Eropa ya, sudut Eropa. Nah, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini dan gambar ini nih udah umum banget ya. Udah umum banget untuk penggambaran sudut Eropa atau Amerika, proyeksi Amerika atau Eropa. Pasti gambarnya seperti ini di buku manapun. Ya, karena ini gambar seperti ini mempermudah kita untuk membayangkan dalam gambar gitu. Nah, kalau Eropa itu yang A itu kan berarti pandangan depan ya. Pandangan depan itu apa ya? Apa yang membuat kita atau kita mengambil keputusan itu adalah pandangan depan.
Ada yang bisa? Ada yang tahu? Kenapa kenapa kita itu nah seperti gambar ini nih. Kenapa ya yang A itu diberikan pandangan depan? Kenapa yang pandangan depan itu nggak D? Ada yang bisa sharing? Kenapa pandangan depan itu yang A? Ayo, ini ada 34 orang ya, 34. Silahkan, jangan takut salah. Masa saya tunjuk? Ayo, siapa? Untuk yang pandangan depan itu Bu, Hah? di sana kita bisa nampak lebar dan tinggi dari suatu benda Bu. Mm-mm. Nah, kemudian untuk penampakannya kalau digambar itu dia garisnya itu garis nyata, bukan garis yang putus-putus Bu. Ah, iya, iya. Jadi saya simpulkan ya, benar Pak Mahmed Anur. Jadi pandangan depan itu berarti pandangan yang memberikan banyak informasi. Ya, pandangan yang banyak memberikan informasi tadi seperti tadi gambar garisnya itu nyata gitu. Jadi bukan gambar garis yang tidak terlihat yang kita buat untuk pandangan depan. Seperti manusia misalnya, seperti orang kita ya. Pandangan depan itu pasti paling depan itu pasti kalau orang gambarnya pasti kepala, kepala pasti ada mata, ada hidung, ada mulut gitu. Nah, itu pandangan depan. Pandangan yang banyak memberikan informasi. Nah, tapi kalau misalnya ada orang nih yang gambar kepala doang, leher, tangan, badan, sama kaki. Nah, itu dia senang dengan pandangan belakang berarti. Jadi banyak yang memberikan garis maya ya, garis maya ke orang yang mau melihat. Di sini garis maya di sini maksudnya bukan nama orang ya, bukannya garisnya yang punya si Maya. Garis maya itu garis yang tidak tampak gitu, garis yang tidak terlihat. Ya, jadi kenapa A? Kenapa A kita berikan pandangan depan? Berarti garisnya tadi yang dikatakan Pak Mehmet, eh, banyak garis yang terlihat, yang kelihatan, yang tampak sama kita itu yang dijadikan pandangan depan. Kalau garis yang tidak terlihat, misalnya dia akan seperti apa nih? Ya, yang F, yang F berarti kan garis yang ini ya, nih, yang ini kan nggak terlihat kan berarti di kalau misalnya dia di F yang kita jadikan depan, nah itu berarti kita tidak bisa dijadikan pandangan depan. Jadi pandangan yang garis-garisnya terlihat itu banyak yang terlihat itu yang kita jadikan pandangan depan. Selain garis juga dia bisa memperlihatkan panjang, lebar, tinggi dari suatu benda. Ya, jadi yang tadi itu pandangan depan itu pandangan yang banyak memberikan informasi. Nah, untuk Eropa, Eropa berarti kirinya, pandangan kiri berarti di mana tuh? Pandangan kiri yang mana? Kalau yang Eropa, Yang C Bu. yang C. Yang kanannya berarti yang D-nya ya. Nah, kalau Amerika kebalikan. Yang kiri yang sebelah sini, yang kanan sebelah sini. Ya, D dan C-nya. Nah, kalau untuk atas, bawah, dan belakang sama aja. Jadi yang membedakan Eropa dan Amerika, kiri dan kanannya ya. Kalau nah, kalau yang Eropa berarti dia menggambarkan bentuknya itu persis seperti benda yang diletakkan, berarti kirinya mana, kanannya mana. Kalau Amerika kebalikannya, ya. Mereka kebalikannya. Ini kita lihat satu-satu. Nah, ini. Nah, yang C itu di dibalik. Kalau yang Eropa di sini yang D, di sini yang C. Itu bedanya. Itu saya hanya merefresh kembali ya, mengulang kembali. Untuk ortogonal, ortogonal di sini kemarin belajar juga proyeksi ortogonal. Kalau proyeksi ortogonal itu berarti proyeksi yang menggambarkan atau sejajar gambarnya dengan bidang proyektornya ya, bidang proyektornya. Seperti ini gambar ini. Gambar ini bidang proyektor ya.
Nah, ini maksud saya yang segi empat ini. Jadi dia gambarnya sejajar dengan bidangnya. Jadi kita dan dengan ortogonal ini membuat kita atau pembaca dengan gambar ini paham dengan oh gambarnya seperti ini nih. Oh dari sisi ini kita tarik garisnya dia sejajar sama dengan bidangnya gitu. Seperti ini proyeksi ini. Nah ini kan tidak terlihat ya. Nah ini tidak terlihat dari apa namanya gambarnya, gambar posisi dia seperti apa gitu. Kalau ortogonal berarti seperti lipatan kertas yang kita buka, nah terus kita garisin. Nah, jadi orang terbayang, oh bentuk tiga dimensinya akan seperti ini gitu. Itu untuk ortogonal. Ya, ini garis-garis proyeksi sejajar, bidang proyeksi ini tegak lurus terhadap garis proyeksi. Oke. Nah, ini tadi yang dikatakan sama Pak Mehmet ya, pandangan pemilihan pandangan itu menunjukkan syarat dan karakteristik terbanyak, memiliki pandangan maya yang paling sedikit ya, garis yang tidak terlihat maksudnya. Terus menunjukkan panjang dan tinggi benda. Ya, ini untuk pandangan atasnya menunjukkan panjang dan lebar benda. Pandangan samping menunjukkan lebar dan tinggi benda juga menggunakan pandangan kiri apabila garis tersembunyi lebih sedikit itu terkadang tidak diperlukan tiga pandangan untuk satu gambar teknik. Nah, itu apa? Seperti apa contohnya nih? Kita nggak perlu tiga pandangan dalam gambar teknik. Itu seperti apa? Gambar apa yang contoh gambar apa yang tidak perlu ada pandangan atas gitu atau seperti atau pandangan samping? Itu seperti apa? Contoh produk yang seperti apa yang tidak perlu tiga pandangan tersebut? Bola mungkin Bu. Iya, bola ya, bola. Terus apa lagi? Karena bola itu kalau kita gambar dia kan pasti lingkaran. Mau menghadap manapun dia lingkaran kan? Jadi mau ngadep ke atas, mau ngadep ke samping kiri atau kanan tuh dia pasti akan bulat. Nah, yang pandangan depannya juga bulat. Jadi bulat, bulat, bulat. Nah, itu nggak perlu karena satu pandangan aja, satu gambar aja itu sudah mewakili. Karena dia udah memberikan diameter ya, diameter dan itu udah menunjukkan dia bulat. Selain bola, itu satu ya gambarnya ya. Kalau satu satu gambar gitu. Kalau untuk bola. Selain bola ada apa lagi? Kalau dua pandangan itu apa? Kalau yang dua pandangan. Biasanya Kalau lebih ke benda Hah? bulat sih, Bu. Apa? Biasanya lebih ke benda bulat ya, berdiameter. Iya, terus apa lagi selain itu? Segi Bu. Hah? Balok, Gambar balok? tupai Bu. Kalau balok Segi empat Bu. eh balok sama kubus bedanya apa? Balok mempunyai panjang, ada 4 sisi panjangnya. Kalau kubus semua sisinya sama gitu. Oke. Berarti kalau yang kita bisa cuman satu gambar pandangan berarti hanya kubus. Kubus. Bus. Ya. Jadi selain bola berarti kubus ya. Kubus yang sisinya sama itu apa-apa satu pandangan ya. Terus eh kalau kalau apa lagi? Kalau yang dua pandangan apa? Dua pandangan. Belah ketupat bisa Bu. Belah ketupat. Kalau belah ketupat sama ya sisinya ya. Yang sama sisinya itu berarti bisa bisa menjadi satu pandangan. Kalau ini apa namanya silinder. Silinder berapa pandangan? 2 pandangan, Bu. Dua pandangan ya. Berarti dia Ya tidak karena perlu pandangan. untuk panjangnya sama diameter yang dia butuh. Mm-mm. Lingkarannya sama persegi panjangnya ya. Oke. Udah udah master-master ini nilainya A semua ya gambar tekniknya kemarin ya.
Nah, untuk ini pandangan apa? Untuk pesawat ya. Nah, ini pandangan depan. Nah, yang memberikan pandangan depan berarti kan dia tuh depan pesawat ini ya. Dia memberikan informasi ada sayapnya ya, sayapnya kiri kanan, terus ekornya, terus muka depannya dan ini engine-nya terlihat dari depan gitu. Kalau misalnya dari sampingnya ya berarti tidak kelihatan sayapnya yang sebelah sana gitu. Jadi tidak terlihat berarti ada garis maya yang tampak. Nah, begitu juga yang pandangan atas. Pandangan atas berarti tidak terlihat rodanya kan? Rodanya nggak kelihatan. Nah, jadi yang kita cari, yang kita pilih pandangan depannya itu berarti yang benar-benar di depannya pesawat itu gitu. Nah, ini ke potongan. Untuk potongan, ini jenis-jenis potongan. Ini ada potongan penuh, potongan setengah, setempat, sama meloncat ya. Nah, potongan penuh itu berarti eh, produk kita bagi dua. Ya, kita bagi dua itu penuh. Berarti potong, full, potong. Nah, dalam penggambaran, nanti dalam penggambaran kita di CAT, seperti ini ya. Ya, seperti ini sama seperti yang Anda apa gambar di kertas tuh. Jadi kita gambarnya seperti ini. Nah, nanti kita buat eh apa? Kita benar-benar dipotong di sini potong. Nah, nanti untuk dimensinya akan lebih lebih ada ya simbol-simbol tersendiri. Nah, di sini ada hatch ya namanya, arsir. Arsir itu kalau di CAT itu digambar tuh hatch namanya. Nah, nanti kita pilih hatch-nya itu terus gak jarak hatch-nya itu ada aturannya juga ya kalau di dalam apa namanya di CAT juga. Nanti kita pilih ini seperti ini potongan penuh. Terus kalau untuk potongan setengah, kalau potongan setengah berarti setengah dari penuh tadi. Ya, setengah dari penuh tadi kalau misalnya dia ini potongannya full satu, nah ini setengahnya aja. Nah, itu setengah. Berarti kita memperlihatkan potongan itu bagian yang ya setengahnya, setengah dari produk itu. Atau kalau dalam produk itu berarti seperempatnya dari produk itu gitu. Itu untuk potongan setengah. Nah, kalau untuk potongan setempat berarti potongan yang kita inginkan potongannya. Misalnya mouse nih ya. Mouse ini dalamnya seperti apa ini? Dalamnya berarti ini kan ada banyak rongga ya di dalamnya ya. Banyak rongga. Misalnya ini apa di sini ada rongganya tidak semua sama. Jadi di sini mungkin lebih besar rongganya dan di sini banyak ada batasan-batasan rongga ya seperti ini scrollnya itu ada rongga tersendiri. Nah, untuk setempat karena ini rongganya banyak misalnya di dalamnya itu banyak, nah kita bisa eh, apa namanya kita iris semuanya. Iris, oh saya mau ngambil bagian ini, mau kita ambil bagian ini, agar semua rongga yang tidak tampak itu bisa kita gambar, ya. Nah itu setempat. Untuk mengetahui sempat atau tidaknya itu gimana kita mau memperlihatkan bagian atau rongga yang mau kita gambar gitu. Nah itu. Satu lagi untuk meloncat. Kalau meloncat, misalnya kita nggak semuanya nih. Maaf. Nah kita kita nggak semuanya yang pengen kita eh, gambar. Misalnya di sini dia dia tidak ada rongga misalnya ya. Eh, solid misalnya. Terus di sini ada rongganya. Nah, jadi kita bisa meloncat. Jadi bagian-bagian mana yang mau kita ambil untuk gambar. Nah, itu maksudnya meloncat. Jadi hanya sebagian ini aja. Nah, terus di sini sisi yang ini kita nggak akan kita apa tidak terlalu difokuskan. Kita pengen ngambil yang sebelah sini. Itu meloncat maksudnya. Paham ya sejauh ini ya? Untuk lebih pahamnya nanti kita langsung praktik Insya Allah minggu depan. Nah, untuk memberikan ukuran dalam benda kerja, nah ini seperti ini ya.
Nah, perdimensian itu tujuannya untuk mengetahui ukuran dan bentuk sebenarnya dari sebuah benda. Nah, tekniknya garis ukur dan garis bantu. Garis ukur dan garis bantu itu beda, ketebalannya itu beda ya garisnya itu. Ketebalan garisnya beda, bentuk garisnya kalau garis bantu sama garis dimensi itu sama ya. Bentuk garisnya sama. Continuous ya nama apa garisnya. Bukan putus-putus. Cuma garis bantu itu dia lebih tipis dari garis benda. Di sini ada yang tahu nggak? Garis garis benda itu berapa sih? Berapa milimeter ukurannya? Kemarin gambar teknik. Kemarin gambar tekniknya sama siapa? Ingat nggak nama dosennya? Bu Melani, Bu. Bu Melani. Oh sama ya, malam dan pagi Bu Melani ya. Nah kemarin diberitahu ketebalan garis, ketebalan garis, misalnya garis benda itu ukurannya 1 mili, misalnya garis atau 0,7. Ada yang tahu untuk ukuran garis, garis benda ketebalannya? Ya, benda itu lebih tebal dibanding garis bantunya. Ada yang tahu? Enggak, lupa. Kalau nggak salah kemarin Bu 0,7. 0,7. 0,7 itu garis benda ya. Iya, Kalau untuk 0,7 garis atau 0,5? kalau untuk garis bantu 0,7. Untuk garis bantunya, Itu saya lupa Bu. garis bantunya berarti lebih tipis dari eh, benda ya. Eh ya, misalnya garis bantunya 0,3 misalnya. Terus kalau garis ukurnya 0,7 dia agak agak lebih tebal dibandingkan garis bantu. Cuman kalau garis ukur berarti atau garis dimensi itu ada panah ya. Panah untuk apa menentukan itu jarak dari sampai ya. Misalnya dari sini sampai sini nah itu harus ada panahnya ya. Nah, garis bantu atau dengan benda itu ada suatu apa ya? Itu ada jarak sedikit aja jarak itu membentuk apa namanya itu bahwa ukuran. Dia menunjukkan itu bahwa adalah ukuran, bukannya garis sambung dari benda. Ya ini. eh itu untuk perdimensian. Nah, ini cara memberikan untuk yang diameter ya. Ini untuk diameternya. Kalau dia di sini menunjukkan radius ya, radius atau jari-jari berarti dia pakai lambangnya R. R kan? Kalau diameter berarti lambangnya apa? Kayak gambar jam ya, jam yang ada gambar tuh, itu diameter. Nah, ini cara pendimensian, cara pemberikan dimensinya. Terus untuk tetap ya, untuk panah, dia selalu memberikan panah untuk ukuran dimensi. Nah, terus di sini ukurannya, ini jelas ya ukurannya, eh dia dia dari kecil ke besar ukurannya. Jadi jangan tidak boleh garis bantu apa garis dimensi itu memotong garis bantu ya, memotong garis bantu. Jadi tidak boleh memotong dia. Jadi misalnya saya 60-nya di sini nih, di 140 ini saya panjangkan. Ya, di sini ya. Nah, di sini 60. Saya buatnya di sini 60. Nah, di sini saya memberikan 60. Nah, berarti saya memotong ukuran yang 140. Ini salah ya. Ini tidak boleh pengukuran seperti ini. Jadi dia ukurannya dari kecil sampai besar. Dalam pengukuran juga estetik ya. Harus indah. Itu menggambar itu adalah seni. Ya, jadi semuanya harus indah. Oke, itu. eh Terus kalau misalnya ini diameter ini dia jaraknya ini. Nah, kalau misalnya seperti
ini nggak apa-apa, nggak pakai tanda diameter karena dia menunjukkan panjang bulatan ini. Kalau diameter, kalau diameter berarti tandanya itu seperti ini. Nah, jadi kalau lingkaran kita kasih satu panah, nah itu kasih diameter berarti dia menunjukkan diameter. Nah, tapi kalau misalnya kita dari jarak sini ke sini berarti itu termasuk diameter juga, cuman panjang dia sini disebutnya ya. Jadi jarak dari lingkaran ujung sini sampai sisi ini gitu. Lingkaran seperti ini ya. Nah, ini untuk garis nih ujung-ujung seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Ini untuk pemberian lubang ya. Nah, ini untuk nanti di sana ada namanya apa ya? Kalau di gambar itu untuk eh, datum namanya, datum. Nah, ini di sini pemberian apa? Tanda tanda petunjuknya ya, tanda dimensinya. Ini berarti menunjukkan area kalau di sini. Kalau tanda titik seperti ini, nah kalau ini menunjukkan tepat di sini ukurannya ya. Nah, nanti kita akan ada lebih ada lagi pelajaran tentang ini ya, datum itu. Kita menggunakan panah ini atau menggunakan area di sini. Biasanya kalau menggunakan datum seperti ini itu menunjukkan simbol simbol untuk welding. Yang seperti ini. eh itu lebih dibahas untuk di GDNT ya. Nah, ini cara penulisan ukuran benda. Nah, tadi yang jarak tadi ya, berarti panah itu dari jarak sini sampai sini, pakai pakai jarak gitu, pakai antara. Nah, terus angka itu diletakkan di pinggir. Angkanya diletakkan di pinggir. Nah, ini kalau tadi yang di tengah karena dia tidak ada apa namanya? Tidak ada halangan gitu. Nah, kalau misalnya gambar yang ada halangan, misalnya sempit, nah kita kita boleh tarik seperti ini dan kita letakkannya di pinggir. Kalau letakkan di tengah-tengah itu mungkin tidak tidak terlihat ya, tidak tampak. Nah, kalau di dalam arsiran, di dalam arsiran berarti angkanya seperti ini. Kalau dia sempit ya, kalau dia sempit berarti kita bisa letakkan di luar. Letakkan di luar gambar. Nah, kalau ini dia masih ada celah, itu bisa letakkan di sini angkanya di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya dia sempit, itu letakkan di luar gambar, luar ini. Iya, di luar gambar. Nanti untuk garis ukur yang seperti ini, nah ini tadi ya. Nah, ini tadi saya bilang diameter. Diameter kalau misalnya dia menunjukkan seperti ini, berarti dia menunjukkan bahwa itu bulat, ya, bahwa itu bulat. Nah, ini panjangnya diameter 400. Ini dia menunjukkan bulat. Nah, ini sama. Dia menunjukkan dia itu adalah silinder, ya, ini. Berarti gambarnya seperti ini. eh yang ini sama ya. Nah, ini kalau yang tidak muat seperti ini. Kalau ini kan sempit nih lahannya, batasnya yang 6 ini. Yang gambar 11-11. Yang angka di atas perpanjangan garis ukur. Nah, jadi letakkannya di ujung. Ya, seperti ini. Itu untuk ukuran benda. Nah, ini untuk tali busur dan sudut. Ya, seperti ini juga caranya. Cara pemberiannya. Ini pemberian ukuran dan error pada gambar. Itu ya tidak ada gambar yang tabrakan dengan garis bantu ya. Jadi dia eh, tidak tidak terputus oleh gambar oleh garis bantunya. Nah, ini gambar garis ukur dan garis bantu yang benar. Nah, ini yang sebelah sebelah kiri saya, berarti sebelah sebelah kiri kamu ya, sebelah kiri kamu berarti itu yang benar, yang sebelah kanan itu yang salah. Ya, jadi di dalam ini dia sempit ya, disempit berarti kamu
cukup memberikan ini aja, apa panah gitu. Nah, itu nanti ukurannya tulis di bawah ini. Nah, yang ini dia tidak boleh sejajar sama garis benda ukurannya. Jadi kamu harus tambah dulu garis bantunya sedikit naik ke atas. Nah, baru kamu berikan garis ukur. Jadi tidak boleh sejajar dengan garis benda. Nah, ini juga ditarik ya, ditarik ke bawah untuk garis bantu untuk memberikan ukuran. Tuh. Nah, ini untuk macam-macam ukuran. Ada ukuran berantai. Nah, biasanya kalau kita membuat poros ya, membuat poros yang diameternya beda-beda. Ini kamu sudah pernah menemukan gambar seperti ini atau pernah membuat ini di manufaktur kemarin? Pernah buat ini? Kemarin di manufaktur buat apa produknya? Buat apa produknya kemarin di manufaktur? Lupa nama produknya. Di sini ada Parandi loh. Ayo, kemarin buat apa? Parandi kemarin megang ini ya, praktikum ya, buat produk. Buat apa kemarin? Katanya belum ada Mak itu praktikum buat kayak gini, Bu. Oh, belum. Kemarin buat apa? Praktikum apa? Kerja bangku, Buat apa? kerja bangku. Kerja bang. Oh, belum. Permesinan belum ya? Belum, Bu. Baru Oh, Belum baru masuk. perkakas tangan. oh baru Baru perkakas masuk, Bu. tangan. Ah, berarti belum. Nah, nanti tergantung ya, tergantung nanti apa namanya apa tuh? Mata kuliah apa tuh? PPK ya namanya ya. Proses pemesinan konvensional ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu misalnya bubut ya. Ini berarti kan ini di mesin bubut ya, di mesin bubut. Berarti dia diameternya berapa, berapa. Nah, buat ini. Tapi nanti tergantung ini kan ya, tergantung produk yang nanti Anda buat atau dosennya memberikan produk apa gitu. Nah, ini seperti ini pasti akan nanti kalau misalnya menemukan suatu gambar seperti ini, membuat poros seperti ini, nanti ada pasti akan diberikan gambar ya, gambar yang seperti ini juga gitu kalau untuk di mesin bubut. Jadi ukuran diameternya beda-beda. Nah, ini bentuk ukuran berantai ya. Jadi dia disamakan semuanya, tarik garis bantunya sama semua. Kalau ukuran sejajar berarti ya seperti ini, sama ditarik semua tapi dia sejajar, bertingkat gitu maksudnya. Nah, itu. Nah, ini ukuran-ukuran yang berurutan ya bersama dengan yang berantai ya. Kalau ini gabungan ya, gabungan. Nah, dari gambar ini semua dimensi itu estetik ya, kelihatannya tidak ada yang menabrak dan tidak ada yang terputus oleh garis bantu. Seperti itu. Nah, ini jari-jari atau diameter seperti ini penggambarannya. Nah, ini kita akan nanti ya untuk setelah penggambaran basic kita udah masuk pas untuk dimensi nanti saya akan berikan contoh pemberian datum. Ya, ini datum namanya jadi potongan potongan dari mana ke mana. Nah, ini potongan ya, menunjukkan dia potongan seperti ini. Ini diameter pada separuh dari bagian simetris. Oke, cuma sampai di situ. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau saya tanya? Paham ya? Berarti kemarin nilainya AB aja atau nggak ada yang B? Kalau saya sih A, Bu. Oh, oke. Luar Mantap. biasa. Yang nilainya A itu berarti bisa membantu kami ya? Bisa membantu kami
dalam apa penggambaran, dalam proses penggambaran. eh Mungkin itu ya yang bisa disampaikan apa review gambarnya, tapi ini belum ada feedbacknya dari kalian ya. Ini baru-baru saya yang memberikan informasi apa namanya mereview gambar tekniknya, bukan saya belum mereview kaliannya gitu. Oke Pak Nurasa, ada yang mau Pak Nurasa naik kita 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 tanya sama Pak Nurasa nih, ada yang mau Oke, ditambahkan nggak Pak? ada Bu, mungkin ke ukuran kertas sama tadi yang Ah ya itu. garis. Oke silakan Pak. Saya stop share dulu. Ya, Ya izin silakan sharing. Pak Nurasa. Ya, Ini mudah-mudahan nanti sudah. saling apa nanti kalau bertanya ya. Jadi jangan diam saja. Oh ini gimana nanti. Pokoknya banyak tanya. Kalau banyak tanya itu pengajar itu senang gitu. Saya senang ditanya. Ya, Saya sangat senang ditanya. Jadi banyak tanya aja. ya, Oke, mudah-mudahan silakan. sudah ada di layar. Sudah ya. Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Udah, Pak. Oke, untuk ukuran kertas tambahannya kita mulai nanti dari A4 gitu ya. Nanti biasanya di landscape atau di portrait silakan. Nah, ini ukurannya nanti untuk A4 eh, untuk A3 nanti 2 kali A4, untuk A2 2 kali A3, aturannya seperti itu. Untuk A1 2 kali A2, nanti yang terakhir paling besar A0. Nah, penggunaannya itu nanti misal tadi di gambar ada ukuran sampai 280, otomatis kalau di A4 nggak cukup di salah satu sisinya, berarti kita nanti pakai ukuran kertas A3 kayak gitu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita ada penggambaran etiket namanya. Berarti sebelum menggambar itu disesuaikan ukuran kertas yang akan dipakai. Dilihat dulu dimensi paling besarnya, kira-kira kalau ditempatkan di A4 cukup tidak, kalau tidak ganti kertas ke A3 kayak gitu. Nah, setiap kali kita menggambar, etiketnya mohon dipersiapkan. Jadi nanti kalau sudah gambar mulai, harapannya sudah punya etiket masing-masing. Jadi nanti kita tinggal kasih nama, ganti nama saja, ganti tanggal sama nama nama gambarnya misalnya di apa kayak gitu. Jadi nanti mungkin salah satu tugas di awal itu yang membuat etiket. Oke, selanjutnya ini tadi yang garis ya. Untuk garis nyata itu garis kontinu kalau di sini nomor 1 bisa dilihat di sini ada sampai 14. Nah, untuk yang nomor 1 ini garis nyata itu kontinu menggunakan garis tebal 0,3. Nah, kemudian untuk garis putus-putus, garis tersembunyi, kalau di sini contohnya nomor 7. Kalau yang menggunakan handphone mungkin nggak terlalu jelas. Ini garis putus-putus. Nah, itu menggunakan panjang, ada yang tebal 0,5, ada yang 0,3. Kalau di tempat saya lebih ke nanti pakai yang 0,3 mm. Jadi selain garis benda biasanya menggunakan tebal 0,3. Termasuk yang garis maya atau yang garis putus-putus nanti. Oke. Kemudian untuk center line sebenarnya ada 2. Ada yang tebal 0,5, ada yang tebal 0,3. Nah, untuk yang center line atau garis tengah atau contoh di sini nomor 8 ya, itu menggunakan 0,3 dan titiknya cuma 1. Kemudian reference gitu ya. Kemudian untuk menunjukkan posisi cut off gitu ya.
Selanjutnya ada yang punya persyaratan khusus, misalnya kalau di sini kan nomornya spesial, ada di 12. Apa namanya, nanti dia akan menggunakan 0,5 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada atau garis rantai atau garis, mungkin beda-beda, garis hantu. Dalam artian misalnya ini mekanisme bergerak. Jadi gerakannya itu start dari yang nyata, kemudian sampai nanti dibantu sampai garis putus seperti center line, tapi ada gandanya. Nah, atau bisa dibilang garis imajiner, ini nomor 13. Nah, itu nanti garisnya seperti garis center line, tapi titiknya ada 2. Itu juga menggunakan 0,3. Jadi menunjukkan pergerakan benda. Jadi aktualnya di sini nggak ada. Tapi kalau misalnya tuas ini digeser, itulah nanti berakhirnya di sini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti garis bergelombang. Biasanya untuk potongan di sini. Nah, potongannya yang sobekan atau setempat. Kemudian yang di arah sini, ini aktual bendanya panjang. Kemudian kita potong gitu ya. Karena kita hanya ingin menunjukkan daerah sini saja, daerah yang sebelah kanan saya di layar komputer saya itu tidak ditunjukkan dahulu untuk di gambar ini misalnya. Jadi dikasih garis gelombang atau break line yang freehand kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya kita mau lanjutkan di ujung sini karena terlalu panjang, kita cuma kasih tambahan di sini, nanti total panjangnya berapa. Jadi cuma untuk menunjukkan bahwa sebenarnya panjang, cuma di area tambahan sini tidak perlu ditambahkan. Kemudian selanjutnya untuk yang ini, tadi beberapa sudah diterangkan bagaimana cara menggambar dimensi yang pas, kemudian orientasinya. Kalau di sini yang saya lihat, yang saya perlihatkan itu orientasi dari gambar ya. Mungkin contoh yang gambar A ini kan terlalu di dalam benda semua, jadi saling tumpang tindih. Ini yang agak membingungkan nanti untuk yang buat. Kalau kita bandingkan sama yang B, gitu ya, ini kan terlihat ya garis bendanya mana, nanti garis dimensinya yang sebelah mana. Jadi yang gambar lebih gampang, atau yang nanti yang akan membuat lebih gampang. Nah, yang lebih baik yang mana? Yang paling bawah. Nah, seperti ini, kelihatan lebih rapi, gitu ya. Tidak ada yang saling tumpang tindih. Gitu. Jadi nanti yang menggambar ulang ataupun yang membuat produknya bisa sama-sama paham. Karena gambar itu kan sebagai sarana komunikasi antara drafter atau desainer dengan nanti yang buatnya, dengan tool making-nya atau tool maker-nya. Selanjutnya, kalau yang tadi ukuran yang sejajar panjang, kalau yang ini menunjukkan penggambaran dimensi untuk silindernya. Kalau di sini kan kita lihat akan terlihat banyak garis bantu ya, dibandingkan dengan yang gambar B, itu lebih simpel dan mudah dimengerti. Terus kemudian yang untuk penggambaran keyhole gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara, A, B, C bisa dicoba. Nah, untuk contoh ya, untuk yang A itu menekankan kepada awalannya di titik sini. Nanti kalau yang sudah pernah machining, berarti nanti tinggal pilih cutter diameter 10. Seperti itu. Kalau yang bawah sini,
itu menekankan startnya seolah-olah di sini. Ini kan kita belum tahu ini lubang atau bentukan luar ya. Yang B lebih cocok untuk bentukan luar. Jadi nanti panjang total yang akan dibuat 30. Kalau di sini lebih ke proses pembuatan. Start di sini menggunakan cutter 10, nanti cutternya digerakkan 20 akan jadi bentuk seperti ini, lubang. Nah, kalau yang C itu nanti yang buat agak sedikit berpikir dulu. Ya, masih secara itu boleh. Di sini kan ditunjukkan R-nya misalnya. Berarti kalau diameter 10, R-nya 5. Jadi nanti akan ada potensi kesalahan pembuatan oleh yang apa namanya ya, yang membuat. Kalau ini bentukannya lubang gitu. Dia bisa jadi bawa cutter R5 diameter 5 karena lihat di sininya R5. Jadi nanti yang dia buat kalau di sininya 5 seolah-olah jadi setengahnya. Tapi kalau ini untuk bagian luar, nanti setelah kita belajar CNC, ini lebih membantu kalau R sini. Kalau ini bentukan luar, karena nanti gerakan dari sini ke sini itu yang kita perlu ketahui R-nya. Kalau untuk pemrograman CNC nanti. Nah, yang kurang tepat yang D, gitu. Baik machining di dalam atau di luar, untuk pergerakan cutter misalnya pada saat pembuatan, yang buat harus menghitung dari tengah ke ujung sini berapa, kemudian digerakin lagi berapa. Ini akan membingungkan yang D. Jadi silakan pilih A, B, atau C. Kemudian ini untuk menentukan di mana kita meletakkan garis panah ya pada saat penggambaran dimensi. Untuk yang apa namanya, lihat dari atas ya, untuk yang penunjukan diameter itu di lingkarannya. Jangan yang di dekat garis tengah gitu ya. Untuk ukuran skrup atau bolt juga sama. Ini yang kalau yang ini kan di tanda tengah, ini juga kurang tepat. Kemudian untuk counter boring juga sama. Ini untuk counter sinking juga sama. Kalau counter bore berarti nanti berstep seperti ini ya. Segi 4 ya, untuk persegi panjang. Kalau counter sink nanti ada sudutnya. Biasanya 90. Itu perbedaan counter boring sama counter sink. Nah, kalau dari pandangan depan misalnya ini sobekan atau potongan, justru malah ditempatkannya di titik tengah ini. Kalau yang di bodinya itu justru malah yang tidak tepat. Kemudian untuk yang M justru di sini kalau pengen pakai garis penunjuk. Nah, atau yang skrup ya. Tapi kalau di tengah sini malah kurang tepat. Untuk countersink itu sama dengan hole atau lubang itu di garis tengahnya. Kalau di bodinya itu kurang tepat. Untuk yang countersinking juga sama gitu ya. Atau bisa digambarkan misalnya perbagian. Jadi diameter yang kecil kalau di sini diameter 7, nanti sudutnya berapa digambarkan berapa, nanti ujungnya sini diameter berapa juga digambarkan. Jadi pada saat orang yang membuat referensi atau patokannya dia sampai terbentuk diameter 12 misalnya seperti itu. Nah, kalau yang penggambaran ini berarti lebih menekankan si tool making-nya untuk mengambil countersinking atau tool-nya itu yang ukuran 90 derajat. Nanti ditenggelamkan sampai diameter 12. Untuk apa namanya penggambaran countersink. Kemudian untuk apa namanya standar baut, saya rasa ini sudah diajarkan di gambar teknik. Nanti kita perlu ada beberapa gambar yang kalau assembly ya nanti antara
part yang pertama sama kedua nanti disatukan dengan gambar, disatukan dengan baut. Nah, ini ada standarnya, jadi nanti tidak perlu ditanyakan, Pak, ini D-nya ukuran sini berapa kalau menggunakan M3 misalnya. Jadi nanti silakan dicari di tabelnya. Gitu ya. Ini untuk D itu berapa panjangnya, seperti itu langsung dibuat. Oke. Karena sudah standar, ya. Jadi tidak perlu. Oh, kalau M3 berapa? Kalau di sini secara umum, kalau M6 contohnya panjangnya ini yang nanti D aksen itu dikalikan 1,5. Nah, kalau kedalamannya atau yang kalau di sini H ya, aksen 2 itu kali 2. Kalau M6 berarti 12 minimumnya. Seperti itu. Ini apa? Ini sudah standar di GTM. Saya yakin sudah diajarkan. Oke. Selanjutnya untuk suayan apa namanya? Juga sama, nanti tinggal dilihat di tabel. Itu untuk lubang nanti pakai yang lambang H besar, huruf besar atau huruf kecil gitu. Untuk yang porosnya digunakan yang besar atau kecil harusnya sudah paham juga gitu. Nah, jika misalnya diminta contoh di sini ya, untuk diameter 5 ini untuk yang poros ya kan menggunakan huruf kecil. Diameter 5 dengan toleransi P6 ya. Nah, itu silakan cari di tabel P6 itu berapa? Plus 0,02, kalau di sini 20 mikron. Batas bawahnya plus 0,012. Jadi tidak perlu lagi apa namanya ditanyakan. Jadi silakan langsung dilihat di tabel. Kalau tidak menggunakan ini bagaimana? Itu diperbolehkan. 5 P6 itu sudah cukup. Cuma kalau penambahan toleransi, kita sebagai desainer atau drafter membantu toolmaker untuk memberitahu mereka, memberikan batasan bahwa poros ini maksimum toleransinya seperti ini, kayak gitu. Nah, salah satu juga boleh, misalnya diameter 5 plus 0,02 plus 0,012 gitu, atau hanya dengan P6 juga dipersilakan. Gitu ya. Nah, nanti sama-sama antara toolmaker sama apa namanya desainer kan nanti kalau di suatu perusahaan bisa kerjasama. Oke. Selanjutnya ini tabel kalau kalian punya akses internet bisa di-download di apa ya, standar Misumi juga ada. Kalau saya pada saat sekolah dulu menggunakan Westerman tabel, itu tabelnya ada di sana. Jadi nanti kalau ada perbedaan ya antara standar yang digunakan mahasiswa dan dosen, kalau dua-duanya punya referensi, bisa menunjukkan, saya akan betulkan. Dalam artian seperti ini. Misal referensi kalian P6 ini plus 0,022 gitu ya. Nah, di referensi saya plus 0,20 gitu. Tapi bisa sama-sama menunjukkan, saya akan betulkan. Tapi kalau tidak ada, berarti kalian tidak punya pegangan referensi gitu. Jadi nanti akan saya salahkan kalau tidak sesuai di sini. Kalau mau pakai tabel yang ada di sini bisa. Kalian kalau punya downloadan atau sudah punya standar pada saat GTM mau menggunakan itu bisa juga. Mungkin ada beberapa standar yang paling beda 1 angka aja. Atau kalau di sini kan mikron, paling 1 mikron. Gitu ya. Nanti tidak terlalu signifikan. Oke. Kemudian untuk toleransi umum, ini yang digunakan. Gitu ya. JIS-nya, karena saya bekerja di perusahaan Jepang, saya menggunakan standar JIS B0404, ya, unitnya milimeter. Jadi ketika saya bilang toleransinya berapa, gitu ya, untuk misalnya panjang, yang misal dia panjangnya sampai 6 maksimum, berarti nanti kalian silakan tambahkan
6 plus minus 0,1. Kemudian misal ukuran 50, toleransinya silakan tambahkan plus minus 0,3. Seperti itu. Nah, kalau lubang berarti kita pakai yang ini. Kalau diameternya 50 berarti toleransi atasnya plus 0,3, toleransi bawahnya 6. Ya, menggunakan JIS. Ada yang di perusahaan Eropa, kalau misalnya untuk membiasakan diri boleh, tapi saya minta referensinya juga. Gitu. Jadi tidak asal menggambar dalam artian apa namanya? Ternyata setelah ditanya ternyata tidak ada referensi, berarti kan mengarang gitu ya. Kalian sementara di gambar itu setiap apa yang kita pakai nanti ada standarnya. Oke. Kemudian untuk kekasaran atau roughness di perusahaan Jepang kami menggunakan RA atau aritmetik. Kalau standarnya JIS-nya di B0601, misalnya kita untuk yang presisi ya, contoh kalau yang dipolis atau beberapa grinding menggunakan RA 0,2. Nah, kalau yang pada saat saya sekolah itu nanti ini bukan 0,2 tapi N gitu. N1, N2, N3 dan sebagainya. Nah, ada sebagian yang menggunakan tanda segitiga. Ya, makin banyak nanti ini segitiganya makin halus. Contoh di sini segitiganya ada 3, RA-nya 1,6, berarti lebih halus. Yang di sisi sini ya, segitiganya itu 2, RA-nya itu 6,3. Jadi kalau di sini umum saja. Gitu ya. Nah, nanti ada yang lebih kasar lagi, misal kalau ada yang kerja di piping, mungkin tidak pernah melihat untuk dimensi simbol kekasaran. Gitu. Nah, jadi ya kalau 30 ya sudah 30 saja. Gitu. Terus ininya permukaannya bawaan dari pabrikasinya misalnya tanpa ada ini. Tapi kalau di manufaktur, di tooling itu biasanya ada penambahan ini. Bisa pakai penambahan pakai RA atau kekasaran aritmatik atau menggunakan simbol segitiga seperti ini atau pakai N, N1, N2 gitu. Oke. Ini untuk referensinya. Jadi mungkin ini nanti lebih ke yang machining atau yang permesinan konvensional. Oke, selanjutnya sampai ini ya Bu ya. Geometrik. Kalau sampai nanti kita tambahkan ini toleransi geometrik Ya boleh Pak. per Itu GDNT kan ya Pak? ya di GDNT dalam artian nanti setiap bentukan benda atau gambar yang akan kita buat misalnya perlu karakteristik yang spesial. Contohnya tadi kotak tadi atau ya kotak itu harus flatness atau kerataan. Nanti kita tambahkan simbol ini. Misalnya kalau silinder, shaft gitu ya, harus kebulatan, circularity-nya itu punya toleransi, kita tambahkan. Oke, cara penambahannya bagaimana? Di sini ada yang umum, ada 3. Yang pertama ini simbolnya. Nanti di sini ketegaklurusan, kerataan, dan sebagainya. Di kotak kedua, itu nanti besaran toleransinya. Di kotak ketiga itu referensi. Nah, untuk toleransi geometris yang tidak mempunyai referensi, contoh kelurusan, kebulatan, ini minta maaf, bukan kebosanan, harusnya flatness gitu ya. Itu tidak mempunyai referensi. Tapi kalau untuk ketegak lurusan, itu nanti ada referensi, paralel gitu ya, sejajaran itu ada referensinya. Nah itu ada tambahan kotak yang ketiga.
untuk referensinya. Nah, contoh seperti ini. Jadi bidang ini harus tegak lurus terhadap A. A-nya di mana? Gitu ya. Kalau lihat kita di sini berarti daerah samping sini gitu ya. Berarti bidang ini harus tegak lurus dengan ini. Kalaupun tidak tegak lurus, itu toleransinya 0,02. Contoh lain, untuk yang ini kesejajaran. Jadi antara bidang ini dengan bidang satunya yang sejajar itu 0,02. Jadi kalau ini agak miring sedikit, tapi masih di rentang 0,02 diperbolehkan. Seperti itu. Ini untuk yang toleransi geometrik. Oke. Yang terakhir, ini karena kemarin saya terangkan saya dari basicnya molding, ini tambahan saja untuk simbol di mana di beberapa etiket itu mengharuskan untuk menyebutkan nama material yang akan dibuat. Misalnya ada gambar silinder menggunakan material SUJ2, disebutkan SUJ2. Kalau ini untuk penggunaannya. Kalau SUJ2 di sini dibilangkan bisa untuk bearing gitu ya. Misalnya saya punya plate atau mold base menggunakan S45C di sini. Nah, ini untuk plate, square bar atau mold base gitu ya. Kemudian kalau di machining umum banyak menggunakan aluminium, di sini juga ada aluminium. Kalau untuk lembaran biasanya pakai ini A1050 gitu ya. Kemudian untuk yang material plastik, misal ya, yang paling umum itu pakai Derlin. Kalau yang biasa di fabrikasi jig gitu ya, pasti sudah familiar dengan Derlin. Aktual nama materialnya sebenarnya poliasetal atau POM gitu ya. Bisa dipakai untuk biasa kalau roda giginya yang dari plastik. Oke. Kalau dari kalau karet yang paling umum kalau di sini saya yakin lebih familiar untuk silikon gitu ya. Nah, semacam itu. Jadi nanti dicantumkan namanya. Kalau di galangan saya kurang paham. Mungkin ada juga yang pakai istilah umum di galangan. Ya silakan nanti kita berbagi. Misalnya untuk pipa-pipa pilar gitu ya. Pakai material apa, mungkin bisa ditambahkan untuk deskripsinya. Kemudian untuk penambahan surfacing atau di permukaan itu biasanya ada ditambahkan pelapisan gitu ya, atau coating. Ini beberapa contoh coating yang biasa digunakan di dunia tooling atau molding gitu ya. Kemudian untuk perlakuan panas, misal ya, kita buat mold base harus dikarburizing atau pengen lebih bersih, di nit reading gitu ya, nanti disebutkan di sana. Misalnya SKD 11 mintanya di nit reading gitu ya. Atau kalau di sini yang mold base biasa tadi S45C hanya di quenching saja seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa ditambahkan dari saya, Bu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Sudah paham semua kalau tidak ada pertanyaan biasa. Mohon izin Pak Ahmad. Ya. Pak, itu nanti untuk yang tadi Bapak share itu boleh di-share ke kami, Pak? Bisa. Nanti saya coba akses itu Learning. learning. Nanti kalau Iya, tidak nanti bisa ditampilkan di situ, Pak.
Nanti saya minta bantuan Baik Pak, terima kasih Pak. Bu Pedia atau Mas Randi. Oke, siap, Pak. Ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Minggu depan kita udah mulai gambar, mungkin basic ya, di basic dulu. Jadi gimana awal-awal gambar, gimana tadi kan udah dijelaskan sama Pak Nur saya ada gambar-gambar itu ukurannya seperti apa. Nah, nanti gambar di situ kita setting layer dulu. Nah, baru kita mulai gambar. Ya, untuk review ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ya berarti beres kuliah kita. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ini absen dulu. Sebentar. Saya share absennya. Hmm. Ini kelas A apa B? B ya? Kelas B. Kedua. Dwi Yuda, Hadir Bu. Hernano, Hadir, Bu. Ricky Manto, Hadir, Bu. Dian Simanjuntak, ada Adam Indrawan, ada Raja Kefri, Hadir, Bu. Fernando Sitio, Hadir, Bu. M Satria, Hadir, Bu. Rifki, Hadir Bu. Muhammad Ridho, Hadir Bu. Abdul Yasir, Hadir Bu. Rudiansah, Hadir Bu. Teddy Fernando, Jadi hadir ya Bu. Putra Pratama, Putra hadir, Bu. JC, Hadir, Bu. Angga Dwi, Angga hadir, Bu. Arde Suhaimi, Hadir, Bu. Febrian Dwi Saputra, Hadir Bu, hadir. Julius Hadir, Bu. Hepson, Hadir, Bu. Raka, Hadir, Bu. Anju, Hadir, Bu. Muhammad Faid, Hadir Bu. Ramdan, Hadir, Bu. Ahmad Fadli, Hadir Bu. kamu ada di mana Ahmad Fadli? Di rumah makan Bu. Kamu ikutin kuliah ini enggak? Ikutin Bu. Kenapa situasinya rame kayak gitu? Di rumah makan Bu. Berarti nggak mendengar dong. Mendengar Bu. Pakai headset. Bising sekali di sana. Gimana kamu cara mendengar kuliah? Pakai headset Bu. Ferdinand, Hadir Bu.
Ambo Usti ada. Muhammad Gubus, Hadir, Bu. Muhammad Ilham Yahya, Hadir, Bu. Ricky, Hadir, Bu. M. Saiful, Hadir, Bu. Reva, nggak ada. Albert, Hadir, Bu. Bani, Hadir, Bu. Suhaimi, Hadir, Bu. Mehmet Anur. Hadir, Bu. Ini Suhaimi beda dengan Arde Suhaimi ya? Atau adik kakak? Bu. Beda, Bu. Oh, Beda, beda. Bu. Ini Suhaimi lagi di Australia. Iya, Bu. Oh iya. Izin Bu, yang Wiji Santoso kok gak ada Bu ya absennya Bu ya? Kan di kelas A. Tapi Kemarin jadwal saya di MS kosong itu Bu, yang hari Selasa Bu, saya lihat jadwalnya itu Bu. jadwalnya di hari Selasa. Iya, MS 011. Bukan yang hari Kamis itu. Oh, soalnya ini yang buat absen kan Pak Beni. Yang buat absennya Pak Beni. Tadi saya udah nyampaikan ke ketua kelas kemarin. Oh, kemarin siapa namanya? Pak Yang Mehmet Wiji sama oh bukan Pak Widi belum dimasukkan di ini ya. Kemarin belum ada pertanyaan ya ke ketua kelas ya. Iya, belum Bu. Oke, nanti saya sampaikan. Di hari Kamis nggak bisa. Hari Kamis itu tabrakan sama itu Bu, apa tuh ada jadwal lagi itu Bu. Kalau tabrakan mungkin nanti saya sampaikan ke Pak siapa Pak Beni untuk dipindahkan absennya ke kelas B B1. ya, B1. Ya Bu. Berarti 37 orang dong kalau misalnya ini. Aduh, ini harusnya Kebanyakan. 2 kelas ini. Iya. Kayak gini nih. Ya, coba nanti ya saya tanyakan dulu sama Pak Beni. Berarti yang nggak ada Ya, ini Reva sama Reva, Dian sama Adam ya. Ini yang terkendala apa namanya tidak bisa kuliah hanya dengan ini Pak Suhaimi aja ya. Iya, Bu. Jam berapa di sana Pak? Sekarang jam 11 kurang 7, Bu. Oke, 11 kurang 7 malam ya di sana ya. Ya, beda Kuliah dua kuliah setengah jam. malam-malam. Jadi gini Mas, kalau misalnya untuk kuliah online silakan ikuti. Silakan ikuti. Berarti kan absen kan ada ya kehadirannya. Soalnya kehadiran di sini saya tetap kalau nggak hadir di absen itu tetap alfa sama saya. Jadi nanti tolong hubungi TU saja untuk memperbaikinya agar berubah menjadi izin gitu. Yang Oke, pasti Bu. nanti kan ada bukti ya kalau emang lagi di luar, ada bukti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mungkin seperti itu. Kalau tugas tidak ada apa namanya susulan, tidak ada susulan. Jadi ikuti kalau misalnya kita ada tugas, nah dikerjakan di minggu itu juga kan ada deadline-nya tugasnya kapan. Nah itu jangan lewat dari deadline. Kalau susulan tidak diterima. Jadi mungkin ikuti itu aja. Jadi seperti kuliah jarak jauh. Mungkin seperti itu. izin Bu, berarti Ya, besok saya konfirmasi ke Ibu lagi ya. eh nggak perlu. Biar saya aja Nggak yang perlu. tanya sama Pak Beni. Oh, Pak siap, Wiji siap. gimana nasibnya? Nanti kalau Siap, siap. misalnya bisa di kelas ini, ya udah saya tidak menghubungi ketua kelasnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, saya hubungi ketua kelasnya. Tolong disampaikan sama Pak Wiji ya. Siap Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ya. Ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya minta on cam semua untuk saya ambil bukti kuliah ya. Sampai sebahu ya. Sebahu. Jadi sudah saya ulang lagi kalau untuk kuliah kita walaupun kita online itu tetap menggunakan kemeja ataupun kaos berkerah, tidak pakai kaos oblong, oke? Ini ada 2 slide, ada 2 slide. Slide pertama saya ambil 1, 2, 3.
Nanti saya share ke ketua kelas ya. Untuk slide kedua. Ketua kelasnya nih. Slide kedua. Slide kedua ini belum on cam. Ini Rudiansah, Teddy, Ahmad Fadli, Muhammad Oh, Faik. Muhammad Faik juga belum. Izin Bu, lagi sambil bekerja Bu. Aduh. Ini HP-nya saya taruh di bawah meja karena ada CCTV Bu. Takutnya nampak CCTV malah saya kena warning. Oh, ini nggak boleh kuliah. Gimana ya kalau kayak gini ya? Atau izin gitu nggak bisa berarti. Kalau misalnya nggak bisa berarti dia ini kan termasuk apa namanya kuliah diam-diam ini. Jadi apa maksudnya tuh keranjang sama teman gitu. Kalau nggak ya dihitung tidak hadir gitu. Nggak apa-apa nggak hadir kuliah juga daripada ada resiko dari perusahaan. Kalau izin mungkin bisa Bu. Kalau untuk offline mungkin saya bisa cuti atau tukar cengship sama lawan shift nanti Iya, Bu. tukar ceng maksudnya. Iya Bu, bisa kok Bu, saya usahain Bu. Oke, jangan seperti ini lagi ya. Ini seperti ini kan, jadi kamu nggak bisa ngeliat ini juga kan? Apa hanya mendengar? Oh nanti ini ada recordnya, bisa silakan dilihat. Siap Bu. Muhammad Faik sama Teddy Ahmad Fadli tidak on cam, bisa mengurangi ini ya, bisa mengurangi apa namanya soft skill ya, attitude. Ya Bu. Ya, tolong on cam semuanya. Saya ambil slide kedua, yang tidak resiko ditanggung sendiri. 1, 2, 3. Saya share di ketua kelas. Oke, tidak ada yang lagi ditanyakan. Pak Randi, ada masukan Pak Randi? Cukup Bu, udah semua Bu. Nanti Mas praktikum aja Bu. Oke, ketemu. Langsung eksekusi di praktikum ya. Pak Nurasa ada lagi? Oke, Bu, cukup. Ya, terima kasih Pak Nurasa atas Oke. ilmunya. Semuanya yang hadir di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak, wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bu.